Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyarul muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Kota Blitar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja marilah senantiasa terus kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Dan di antara nikmat utama yang harus kita mensyukurinya adalah nikmat waktu, nikmat umur, atau dalam bahasa yang lain nikmat usia. Kenapa kok nikmat waktu, nikmat umur, nikmat usia ini harus sangat kita mensyukurinya? Karena begini, yang namanya waktu, usia, umur manusia itu adalah modal utama kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia sebelum lahir di dunia masih di dalam kandungan ibunya, maka dia tidak bisa beramal. Pun juga orang yang ketika dia sudah meninggal dunia, maka dia juga tidak bisa menambah amalnya kecuali amal jariyah yang telah dia lakukan ketika dia masih hidup. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya waktu ini, pentingnya usia ini, hingga Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu sering kali bersumpah menggunakan waktu. Jadi begini, di dalam kaidah tafsir itu, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Gampangane ngomong niku, kalau kita melihat Allah bersumpah di dalam Al-Quran, kita lihat objek apa yang Allah gunakan untuk bersumpah. Nah, kalau kita bicara akidah, kita geser sedikit. Kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah, tidak boleh. Walaupun lafadznya mungkin bermacam-macam. Ada wallahi billahi, demi Allah, atau kemudian wa rabbul Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Intinya muaranya kembali kepada Allah. Akan tetapi Allah kalau bersumpah boleh, atau Allah kalau bersumpah itu Allah bersumpah dengan makhluknya, dan makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang hendaknya sangat kita perhatikan. Nah, salah satu makhluk Allah yang sering kali Allah gunakan untuk bersumpah di dalam Al-Quran itu adalah waktu. Contoh, waktuha, demi waktu duha. Ada ibadah di dalamnya yaitu sholat duha. Wal fajr, demi waktu fajar, subuh. Ya. Ada ibadah yang sangat utama selain sholat subuh yang wajib, juga ada sholat sunnah qobliyah
subuh yang pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian wal laili, di malam hari, demi waktu malam. Dan juga yaitu adalah wal asri. Khusus untuk surat Al-Asr ini, memang surat ini secara kandungannya dia mengingatkan kita akan sangat mahalnya waktu. Apal sedanten ya. Napa enten sing mboten apal surat Al-Asr ini? Apal sedanten ya. Nah, kalau kita coba bedah sedikit saja dari ayat ini. Ini ayat surat ini sangat penting. Imam Asy-Syafi'i ini berkomentar terkait dengan surat ini. Beliau pernah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ila hadhihi surah lakafathu." Imam Asy-Syafi'i itu kenal Imam Asy-Syafi'i ya? Imam Asy-Syafi'i ini lahirnya di mana Imam Asy-Syafi'i? Ini sanes Imam Syafi'i ini, Syafi'i ini. Orang mana ini beliau ini? Orang Gaza. Beliau lahir di Gaza, beliau termasuk dari orang Quraisy, artinya masih ada garis nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i itu Habib. Sanes Habib, tapi Habib. Imam Asy-Syafi'i mengomentari surat ini, surat Al-Asr ini, dia berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ila hadhihi surah." Kalaulah Allah itu tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil, tidak menurunkan Al-Qur'an illa hadhihi surah, kecuali hanya surat ini saja, surat apa ini? Al-Asr, Al-Asr. Lakafathum, maka surat ini sungguh sudah mencukupi bagi hamba-hamba Allah. Maka di mukadimah ini kita renungi sejenak ya, dari surat ini. Wal asri, di situ Allah berfirman demi masa, demi waktu, demi umur manusia. Ada juga yang mentafsirkannya demi waktu asar. Dan memang kalau kita lihat perputaran dari sholat 5 waktu yang kita kerjakan, sholat yang paling penting, semua sholat penting, sholat fardu semuanya penting, tapi yang paling penting atau yang paling utama itu adalah sholat asar. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati", jagalah oleh kalian sholat-sholat kalian, wa sholatu wusta. Sholat wusta itu sholat apa? Sholat yang pertengahan, yaitu sholat asar. Secara khusus diingatkan untuk menjaga sholat asar. Dan secara realitanya jamaah yang paling sulit penuh itu adalah jamaah asar. Soalnya serba nanggung. Orang mau jamaah sholat asar diungkas laut umpamanya. Orang mau jamaah sholat asar jam 2 sitas mulai kok kerja. Kayak ngasuh wis kate sholat. Nah, jadi memang penting bagi kita untuk menjaga tentu saja sholat kita. Wal asr, demi masa, Allah bersumpah dengan waktu umur manusia. Kemudian Allah jelaskan, illal ladzina wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu pada asalnya mereka itu merugi. Kebanyakan manusia itu merugi. Dari yang merugi ini Allah kecualikan. Artinya kecuali ini lebih kritik atau lebih kanan. Semua siswa masuk jam 7 kecuali yang memiliki keperluan. Kecuali itu lebih sedikit atau lebih banyak? Itu lebih sedikit. Ini yang perlu kita hati-hati, perlu kita jadikan muhasabah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini realitanya. Orang muslim dari jumlah manusia di dunia ini yang beriman kepada Allah itu mayoritas nopo minoritas. Penduduk dunia ini kita kalau jadi nanti ngitung ya. Kita anggaplah 8 miliar. Muslim itu 20%-nya sekitar.
Ya banyak, tapi bukan mayoritas. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan iman itu mendorong mereka untuk beramal soleh. Jadi iman itu harus berbarengan dengan amal soleh. Gak bisa orang kok aku beriman kemudian tua itu sudah bisa. Pokok iman lah ya wis. Nah, iman itu harus melahirkan amal soleh. Nah, di antara amal soleh yang utama itu adalah saling nasihat. Di dalam hadis arba'in, di hadis yang ke Adilun nasihat itu hadis keberapa? Arba'in Nawawi. Dikaji tentang ini nomor terima. Hadis ketujuh. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihat." Agama itu isinya hanyalah nasihat. Jadi orang itu akan terus senantiasa terjaga dengan baik agamanya selama mereka mau saling menasihati dan mendengarkan nasihat. Nah, salah satu menasihati sarananya adalah dengan menghadiri majelis taklim seperti saat ini. Apa yang dinasihatkan yaitu adalah watawasau bil haq, ditunjukkan kepada kebenaran. Yang benar itu seperti ini, yang kurang benar itu seperti ini. Yang benar kerjakanlah, yang salah tinggalkanlah. Semua dinasihatkan, semua dipelajari. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi orang itu kalau umurnya diisi dengan iman, amal soleh dan saling menasihati, maka dia terlepas dari kerugian. Dan ini tidak terdapat di agama-agama yang lain kecuali di agama Islam. Jangan nanti semerap agama yang lain non Muslim, misal ada kajian nomor Ahad pertama, kemudian ada kajian ranting. Ente betul agama yang enggak. Karena memang di Islam itu fondasi agamanya itu adalah ilmu, dan ilmu yang dimaksudkan adalah saling nasihat menasihati. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ketika kita diberi nikmat umur waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dalam mukadimah ini ya, ketika kita diberi nikmat waktu umur ya, kita gunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pengajian kita pada pagi hari ini yaitu adalah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Di garis besar yang pertama yaitu kenapa pembahasan takdir itu penting. Penting buat saya bahas takdir ini. Secara awam ya bisa dikatakan penting tidak penting. Tapi secara akidah maka ini sangat penting untuk dipelajari. Karena yang pertama, manusia itu dia tidak lepas dari yang namanya takdir. Yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa pembahasan takdir itu penting? Jangan lagi semerap di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, di hadis yang kedua, hadis Jibril ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rukun iman, apa Ustaz gitu? Kita apalan rukun iman atau apalan Pancasila? Gak apal kafir. Di dalam redaksi Arabnya kalau jenengan perhatikan, al-imanu antumina billah. Antumina billah. Yang pertama, Nabi menggunakan redaksi antumina billah. Ada tu'mina, engkau beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatih,
menggunakan lafaz wawu ataf. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, nabi yang terakhir, yang terakhir di rukun iman yang terakhir, beliau menggunakan redaksi lagi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada pengulangan dua kata tu'mina di sini, yaitu ketika tu'mina kepada Allah dan juga kepada wa tu'mina bil qadari, kepada takdir. Ini menunjukkan bahwasannya perkara takdir itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena perkara takdir ternyata dia masuk ke dalam rukun iman. Rukun itu apa ya? Takut-takut ini biasanya ambil untuk melah. Jadi dengan pikir pulau minum. Rukun itu apa ya? Jangan ini sholat, kemudian nanti belajar fikih itu kan itu syarat sah, syarat wajib, ada rukun. Syarat sah, syarat wajib itu tidak termasuk di dalam sholat, tapi dia di luar sholat. Sebelum, kalau rukun berarti dia di dalam sholat. Rukun iman ini berarti dia di dalam keimanan seseorang. Artinya dia harus ada pada diri orang yang beriman. Beriman kepada takdir. Ini sangat penting karena dia bagian dari rukun. Kita analogikan di dalam sholat misalnya. Rukun sholat, salah satu rukun sholat itu apa? Salah satu rukun sholat, takbiratul ihram, niat baca al-Fatihah. Jadi rukun itu kalau ini hilang sholatnya nggak sah, nggak bisa diganti dengan sujud syahwi. Ada sunnah hayah, ada sunnah amah kalau kita belajar fikih ya, fikih secara urut. Nah, adapun rukun ini jika dia hilang maka tidak bisa diganti kecuali harus mengulang sholat. Maka inilah kenapa pembahasan takdir ini penting, karena ternyata dia bagian dari rukun iman. Kemudian yang kedua, alasan kenapa pembahasan takdir itu penting, yaitu agar kita tidak salah di dalam memahami takdir. Karena di dalam pemahaman tentang takdir ini ada 3 kelompok besar. Ini bukan kelompok ormas bukan, tapi kelompok pemahaman yang mereka 2 ini salah di dalam memahami takdir dan yang satu benar. Ada yang pertama itu Jabariyah. Ini dipelajari di kalau di pondok pesantrennya Muhammadiyah itu di kurikulumnya dipelajari di kelas 12 akidah. Ada yang namanya Jabariyah. Jabariyah itu apa? Jabariyah itu orang yang menganggap manusia itu tidak memiliki kehendak sama sekali. Contohnya ini, daun itu kalau dia bergerak itu daun ya, dia bergerak dengan sendirinya atau digerakkan. Di bahasanya rodo abot aja mungkin. Takdir itu abot aja. Yakin aja. Kalau belajar waktu kuliah mungkin itu enten ini kan diantara tugas kuliah saya. Bahas kitab Luqmatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah, 1 semester harus habis. Bingung. Jadi engkau mulai ngaji bingung bareng-bareng. Enggak apa-apa. Sekali-kali ngaji oleh apa? Oleh bingung. Daun itu, kalau daun itu bergerak, ini niku bergerak dengan sendirinya atau digerakkan? Digerakkan. Wayang, jenis wayang. Wayang itu yang bergerak, dia digerakkan atau bergerak sendiri? Digerakkan. Jabariyah itu kira-kira seperti itu pemahamannya. Kalau kita tarik ke masa sekarang itu misal opo awakmu kok gak sholat? Engko lek Gusti Allah wis nakdirne lah sholat dhewe ya, aja Jumat.
Dia bersandar kepada takdir. Apa awakmu burung budal di pengajian, ancen urung takdir. Engko lek Gusti Allah wis nakdirne lah budal. Bersandar kepada takdir. Dan yang ini salah. Kemudian ada yang namanya Qadariyah. Qadariyah itu menganggap manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan dari kehendak Allah sama sekali. Misal contoh kalau sekarang itu apa tokomu kok wangi. Lanjut aku bukai 24 jam toko Madura. Baru jam. Jenengan kan ngeten. Toko Madura. Toko wangi soalnya rego murah, soalnya aku buka 24 jam barang lengkap. Pokok aku dong. Apa sawahmu panene kok wapi lho berarti larang. Apa arekku kok iso dadi dokter? Wis ruwet pancen lese larang. Biayane yo larang. Jadi semua disandarkan kepada usahanya tanpa ada campur tangan Allah sama sekali. Paham bedanya nggih? Kalau tadi semua disandarkan kepada takdir. Wis ora usah nyambut gawe golek wis rezekine lak teko-teko dhewe. Karena gini salah. Kemudian yang kedua, Qadariyah, yaitu mereka yang bersandar kepada ikhtiar menafikan atau meniadakan campur tangan Allah. Jadi seolah-olah manusia itu dibiarkan berjalan dengan kehendaknya sendiri. Maka ini juga salah. Adapun ahlu sunnah golongan yang ketiga yang insya Allah ini akan kita pelajari. Ya ahlu sunnah ya itu diantara kaidahnya terhadap takdir adalah bahwasanya Allah itu mengetahui dan menakdirkan segala sesuatu. Allah menciptakan segala perbuatan hamba. Akan tetapi manusia memiliki kehendak yang nyata. Dia bisa memilih, diberi kehendak oleh Allah, bisa memilih budal di pengajian apa jogging, budal di pengajian apa car free day. Kan sakit memilih. Dengan itu, dengan pilihan itulah nanti kita akan dihisab oleh Allah, kita akan diberi pahala oleh Allah, atau na'udzubillah kalau orang itu memilih jalan kesesatan dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saat ini kita membahas tentang takdir. Kita pembahasannya itu tadi kan contoh kenapa takdir itu penting. Kita memasuki pembahasan tentang takdir ini kami buat dengan kaidah ini apa? Pedoman, patokan. Ya. Ada 10 kaidah yang akan kita bahas terkait dengan takdir ini, yang insya Allah kalau kita pahami 10 kaidah ini minimal bingung pasti karena nanti ada alasannya. Minimal bingungnya gak teman-teman. Pertama. Yang kedua, minimal ini memperbaiki keimanan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan minimal lagi kita tahu bagaimana kita mensikapi. Sing bener mensikapi atau menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, al-qawaidul awal. Kaidah yang pertama yaitu adalah al-qadaru sirullahi fala yutakallafu kashfu. Al-qadaru sirullah, takdir itu adalah rahasianya Allah. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam mengungkapnya atau mendalaminya. Jadi takdir itu
adalah rahasianya Allah. Kalau sudah rahasianya Allah, jangan sampai kita berlebih-lebihan mendalaminya atau mengungkapkannya. Sebelum kita masuk ke kaidah yang pertama ini, kita sebelum pembahasan, bedakan dahulu, ini bekal kita untuk mengarungi pembahasan takdir ini. Bedakan dahulu antara tidak masuk akal dengan akal tidak sampai kepadanya. Tidak masuk akal artinya enggak logis, sama dengan akal tidak sampai. Nah, takdir ini karena dia rahasia Allah, maka memang ada sisi-sisi samar yang kalau kita membahasnya, mencoba untuk mendalaminya sekalipun, akal kita tidak sampai. Kenapa? Karena memang keterbatasan akal kita, dan yang dibahas itu sangat luas, yaitu ilmunya Allah. Jadi kita batasi. Nah, di antara alasan kenapa kok tadi ada golongan yang salah di dalam memahami takdir, Jabariyah, Qadariyah, yaitu karena mereka terlalu dalam, terlalu mengolek-olek di dalam pembahasan takdir. Jadi sekali lagi, dalam membahas takdir, ada yang memang kita bahas, bisa dibahas, ada yang memang dibiarkan untuk itu sama. Kenapa kok dibiarkan? Karena Allah memang buat seperti itu. Kita kembali ke kaidah pertama, bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah, jangan kita terlalu dalam ya, atau berlebih-lebihan di dalam mendalaminya. Ada satu perkataan yang dua perkataan yang dinisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini perkataan yang sangat masyhur, di mana beliau berkata, Al-qadaru sirullahi fala takshifhu. Takdir itu adalah rahasia Allah, maka jangan engkau berusaha membukanya. Takdir ada yang menjadi rahasia Allah, artinya Allah tidak ungkap itu. Ada yang memang Allah buka. Yang menjadi rahasia Allah jangan coba-coba kita buka. Nanti kita akan jatuh ke dalam kesalahan di dalam memahami takdir. Ya, kita nanti masuk ke kaidah berikutnya. Kemudian ada perkataan lagi dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Beliau juga mengatakan, Al-qadaru bahrun. Takdir itu seperti bahar. Bahar itu apa? Samudra. Kita tahu definisi samudra dalam bahasa Indonesia itu kan lautan yang luas dan dalam. Jadi takdir Allah itu beliau ibaratkan seperti lautan yang luas, lombok jeru bisa. Lalu beliau berpesan, Al-qadaru bahrun amikun fala talijuhu, maka jangan engkau menyelaminya. Maka ini kaidah pertama para jamaah rahmatullah, yaitu kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh memaksakan diri di dalam memahami takdir. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa batasan berlebih-lebihan di dalam memahami takdir? Batasannya ada di kaidah kedua. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah kalau cukup waktunya 10 kaidah. Ya. Jadi ini kaidah-kaidah ini awalnya adalah ini tugas kuliah ya. Tugas kuliah terkait dengan akidah. Kemudian saya dapat tugas untuk membuat esai tentang takdir ini. Jadi ini kami ambil dari 3 kitab,
yaitu yang pertama luqmatul i'tiqad. Ini pembahasan utamanya di akidah pas semester itu, karya Imam Ibnu Qudamah Al-Palestin, dia dari Palestina. Kemudian Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, beliau ulama dari Kairo. Kemudian ada Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kurang lebih saya ambil dari 3 kitab itu. Nah, apa batasan membahas atau mendalami takdir, berlebihan di dalam mendalami takdir Allah? Batasannya ada di kaidah kedua, yaitu al-kalamu fil qadari tauqifi. Berbicara tentang takdir Allah itu tauqifi. Tauqifi itu harus berdasarkan wahyu. Harus ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, hadis Nabi. Sekali lagi ini bahasanya memang agak berat. Jadi batasan kita membahas takdir itu tidak boleh ngawur. Karena kalau ngawur bagaimana? Nanti kita bisa mempertanyakan perbuatan Allah, dan ini tidak boleh. Allah itu tidak ditanya, akan tetapi Allah itu nanti akan bertanya. Jadi seringnya kita kan kalau berlebihan tanpa dalil, itu kita nggak tahu dalilnya, nggak tahu hukumnya, kemudian kita sering bertanya. Ini untuk ngawur ini. Kalau Allah itu Maha Pencipta, ini rodo sekali lagi rodo ngawur, tapi ini salah. Jadi contoh ngawur kan berarti contoh yang salah. Naudzubillah, kita berlindung dari perbuatan seperti ini. Contoh bisa. Ada orang yang berkata, kalau Allah itu Maha Pencipta, mampukah Dia menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Ini kan pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan yang ngawur. Karena harusnya kita berhenti di Allahu Akbar, Maha Besar. Lalu bagaimananya sudah stop, nggak boleh berlebihan. Itu contoh yang ngawurnya aku. Jadi ngawurnya atau enteng misal. Ada orang diuji dengan Allah suatu sakit misal, asam urat. Ya Allah dengan sakit asam urat kan loro ini kan perahu. Kemudian dia salah mensikapinya, dia malah menggugat Allah, mempertanyakan keputusan. Ya Allah, kok aku sedene asam urat? Lah iku ana wong luwih lemu kok mangane luwih ngawur, kok ya sehat-sehat. Akhirnya dia mempertanyakan keputusan Allah. Kemudian juga pernyataan yang ini tidak begitu penting, tapi bisa menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam di antara pemahaman kaum muslimin yang ada saat ini. Jangan tahu Abu Thalib, pernah dengar kisahnya Abu Thalib? Abu Thalib ini bukan pamannya Nabi, ayahnya Ali. Abu Thalib ini beliau sangat berjasa sekali di dalam membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat all out di dalam membantu dakwahnya Nabi. Beliau melindungi Nabi. Beliau mensponsori dakwahnya Nabi semeninggal Ibunda Khadijah radhiyallahu taala. Bahkan sebelum itu juga. Begitu besar jasanya dalam dakwah. Akan tetapi di akhir kehidupan beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi. Ini kalau kita salah di dalam memahami takdir yang merupakan keputusan Allah, maka kita seolah-olah nanti orang itu akan mengugat, kok bisa orang yang baik, jasanya besar di dalam Islam, ternyata dia matinya tidak dalam keadaan muslim. Dan di dalam hadis Abu Thalib ini, beliau
masuk neraka dan neraka yang paling ringan. Ini karena syafaat Nabi. Neraka yang paling ringan itu, ini kita geser sedikit. Neraka yang paling ringan itu, neraka yang diterima siksaannya oleh Abu Thalib. Dengan pernah dengar ini sudah sering disampaikan, yaitu bagaimana di kakinya ditaruh api, tapi otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Bahasa lainnya adalah kalau ada orang lain selain Abu Thalib masuk neraka, naudzubillah, maka siksaannya lebih berat. Padahal di sisi yang lain, Abu Thalib itu merasa siksaan yang dia terima itu adalah siksaan yang paling berat. Maka orang itu akan mempertanyakan keputusan Allah. Kok bisa orang yang mensponsori dakwahnya Nabi, melindungi Nabi di dalam penyebaran Islam, meninggalnya malah meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam? Maka ini penting para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pembahasan atau membahas takdir itu tidak boleh ngawur. Ada batasan-batasan dalil tauqifiyah. Dalilnya adalah, saya sebutkan satu saja. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini mengingkari orang yang dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yujadilu fillahi, ada orang-orang yang mereka berdebat, berbicara tentang Allah bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa ada dasar dari kitab yang memberi penerangan. Artinya sumur ngomong, bahas takdir karena ini perkara akidah, tidak boleh ngawur. Maka kaidah yang kedua tadi, al-kalamu bil qadari, fil qadari, berbicara tentang takdir itu perkara tauqifi atau harus ada dalilnya, baik dalil dari Al-Qur'an maupun dalil dari As-Sunnah. Kemudian kaidah yang ketiga, ini di awal-awal ini, ya, di awal-awal kaidah-kaidah ini kita memang agak luas dulu, nanti di ujung akan semakin menyempit terkait dengan keseharian kita. Di awal ini memang kita belajar dari pokoknya dulu yang sangat luas dulu. Kaidah yang ketiga, al-imanu bil qadari yaqumu ala maratibihil arba'. Berbicara tentang takdirnya itu harus berdasarkan atau itu dibangun di atas 4 tingkatan. Jadi takdir, berbicara tentang takdir itu dibangun di atas 4 tingkatan. 4 tingkatan berarti bersusun, bukan horizontal, bukan, tapi tingkatan. Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tingkatan yang pertama, bahwa takdir itu adalah ilmunya Allah. Ini dengan sami kali kuliah ini. Takdir itu adalah ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Harus berdasarkan dalil. Nah, Nabi SAW dia pernah bersabda, ma minkum ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, illa kecuali wa qad kutiba maq'adahu, sudah dicatat, sudah diketahui maq'adahu, tempat duduknya atau tempat kembalinya, minan nari, di neraka, wa maq'adahu minal jannah, dan tempat duduknya di surga.
Artinya semua orang kita saat ini Allah sudah tahu kita akan berakhir di mana, di surga atau di neraka. Allah sudah tahu, kita catat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqin? Ya Rasulullah, kalau begitu, kalau Allah sudah tahu, Allah sudah menetapkan, fala nattaqin, kenapa kita tidak bertawakal saja? Wis apa jari Gusti Allah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman, beramallah kalian. Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka setiap orang itu muyassarun, akan dimudahkan lima kepada apa yang khuliqalahu, dia diciptakan untuknya. Orang kalau Allah tetapkan dia masuk surga, maka akan Allah mudahkan dia beramal untuk masuk ke dalam surga. Orang kalau dia ditetapkan oleh Allah masuk neraka, maka akan Allah mudahkan orang ini untuk masuk ke dalam neraka, beramal dengan amalan ahli neraka. Sampai sini kan ada yang sama. Nanti dijawab di kaidah-kaidah berikut. Untuk menjelaskan ini, bagaimana kita mensikapinya? Ada kisahnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sinten mawon? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Thalha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian kira kalih kita ulangi sambil murojaah sebentar ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, terakhir saya tahu, ada tahu? Sa'id bin Zaid. 10 sahabat ini dijamin masuk surga ketika mereka diberitahukan oleh Nabi, dikabarkan Abu Bakar di surga, Umar di surga. Mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup. Mereka tahu, artinya mereka kan beriman dengan Nabi, dan Nabi katakan kalian di surga. Itu lek cara awak dhewe ngono kan ya. Nah, awakmu ndek surga, ya wis, apenake dhewe. Ya, salat iki sak keneke, ya. Masjid ya oleh saelinge. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat? Ketika mereka mendapat jaminan masuk surga, yang mereka lakukan adalah memantaskan diri menjadi penghuni surga. Akhirnya dari sini dibangun husnudzon kepada Allah. Yang harus kita bangun saat ini adalah bahwasanya karena kita menjadi jamaah masjid, menjadi jamaah pengajian, kita bangun husnudzon bahwasanya kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka pantaskanlah diri kita menjadi penduduk surga. Contoh berikutnya, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan jadi paman Nabi di masa kenabian, usia Nabi 40 sampai 63 itu paman Nabi itu kan ada 4. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah. Yang kufur adalah Abu Thalib dan Abu Lahab.
Ketika surat Al-Lahab itu turun, ya, tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah dua tangan Abu Lahab. Ini kan berarti vonis Abu Lahab itu masuk neraka. Divonis oleh Allah Abu Lahab itu orang yang celaka. Ketika surat ini turun, Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Apa yang beliau lakukan ternyata tetap di jalan memusuhi Nabi sampai akhir kehidupan beliau. Nah, inilah gambaran sederhananya. Bahwasanya takdir itu adalah ilmu Allah. Ini maratibul qadar yang pertama. Kemudian maratibul qadar yang kedua, takdir itu adalah setelah dia ilmu Allah, Allah catat. Yang mencatat siapa? Qalam. Jadi di dalam hadis yang panjang ya. Jadi takdir itu ilmu Allah, kemudian ilmu Allah itu dicatat. Pencatatan takdir. Yang mencatat ini namanya adalah Al-Qalam. Ini nama bukan saya yang beri nama, bukan ya. Tapi memang ada dalilnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu", sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan itu adalah Al-Qalam. Faqala lahu, lalu Allah berkata kepada qalam ini, "Uktub", tulislah. Qalam bertanya, "Ya Rabbi, wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? Apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah." Tulislah takdir kulla syai'in, segala sesuatu, hatta taquma as-sa'ah, hingga hari kiamat. Jadi takdir yang kita bahas ini itu adalah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat itu kembali kepada urusannya Allah. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an sering dikatakan fil jannati khalidina fiha abada, selama-lamanya, sudah tidak ada takdir lagi. Itu sudah urusannya Allah. Orang kafir yang masuk neraka masih dalam keadaan kekufurannya, dia masuk neraka selama-lamanya. Sudah, itu menjadi urusannya Allah. Adapun takdir yang ditulis oleh qalam itu sampai hari kiamat. Kemudian pencatatan takdir itu yang kedua tadi, sudah kita baca dalilnya semuanya. Kemudian setelah tadi pengetahuan Allah dicatat oleh qalam, kemudian yang ketiga maratibul qadar adalah kehendak atau masyiah. Jadi setelah dicatat ada tahapan yang namanya kehendak, masyiah atau iradah kauniyah. Jadi inilah Allah menghendaki itu terjadi. Nanti kita kasih satu pendekatan pemahaman yang mudah ya. Dalam surat At-Takwir yang jarang sekali dibaca imam karena awalnya bulat ya. Lawan kepleset ya sini imam ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan kalian tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah Rabb semesta alam menghendakinya. Jadi setelah Allah pengetahuan ilmunya Allah dicatat, setelah itu Allah kehendaki. Yang terakhir maratibul qadar adalah yaitu penciptaan. Jadi setelah Allah menghendakinya, Allah menciptakannya, Allah mewujudkannya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatunya. Ini maratibul qadar. Ya, maratibul qadar, yaitu ilmu Allah, kemudian
Ilmu Allah itu ditulis, kemudian dikehendaki, kemudian diciptakan. Pendekatan pemahamannya kira-kira pemborong bangunan, ya, pemborong atau insinyur atau orang pemborong lah, pemborong bangunan. Ketika dia akan membangun suatu rumah atau suatu bangunan, maka yang namanya pemborong itu pasti sudah memiliki ilmunya, gambaran. Oh, lek tanah sakmene iso digawe bangunan misal ukuran tipe 45. Kemudian dibayangkan sama dia di sini kamarnya di sini, kamar mandinya di sini, nanti warna catnya ini itu sudah dia gambarkan melalui keilmuannya. Kemudian setelah itu dia mulai tulis RAB-nya, desainnya. Kan sekarang ada desain yang sudah 3D, 3 dimensi. Tulis. Setelah itu sudah tahapannya ditulis, digambar rumahnya sudah, dia kehendaki iki engko sida wis fix dibangun. Baru setelah itu diciptakan, yaitu rumah itu dibangun. Nah, bedanya kalau manusia yang melakukannya pasti ada kesalahan, pasti. Jenengan lene nate borongaken rumah, niku pasti biayanya membengkak di tengah jalan, pasti. Bahkan kadang orang sing mangkrak bareng, soalnya ternyata duitnya kurang. Inilah kelemahannya manusia. Sudah memiliki ilmunya, sudah dicatat rinci RAB-nya, wis dihitung, ini sing ngitung dino barang. Menghitung hari bangun rumah itu boleh apa tidak? Dilihat dulu faktornya apa. Lek ngenteni duwike ya oleh ae, kok bangun gak ono duwike bangun. Tapi lah yang dicari kemudian boleh dino iki dinone api, itu yang tidak boleh. Sudah dikehendaki untuk dijadikan, sudah diciptakan, maka terkadang ada yang miss, ada yang salah. Akan tetapi kalau Allah, ilmunya Allah, pencatatannya Allah, kemudian kehendak Allah dan penciptaannya Allah, maka tidak ada yang salah. Itu tadi contoh hanya sebagai pendekatan pemahaman. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu adalah bahwasanya ma fil lauhil mahfuz, takdir yang tertulis di lauhul mahfuz la yataghayyar, tidak dapat berubah. Takdir yang ada di lauhul mahfuz itu tidak dapat berubah. Akan tetapi takdir yang ada di tangan malaikat itu bisa berubah. Lah kok bisa? Berarti lah bertentangan antara takdir lauhul mahfuz dengan takdir yang ada di tangan malaikat. Jadi takdir itu ada dua. Takdir yang di lauhul mahfuz dan takdir yang ada di tangan malaikat. Inilah yang di dalam hadis Arba'in, hadis keempat itu, malaikat disuruh untuk mencatat jodohnya orang, kemudian rizkinya, kemudian dia masuk golongan orang yang beruntung atau tidak. Ini di tangan malaikat. Takdir yang di tangan malaikat bisa berubah, yang di lauhul mahfuz tidak bisa berubah. Contohnya begini, jenengan tahu ada amalan keutamaan silaturahim. Silaturahim itu di antara fadilahnya atau keutamanya apa? Meluaskan rizki dan menambah umur. Ada ulama yang beliau menganggap bahwasanya bertambahnya umur di sini benar-benar umur itu
bertambah. Misal asalnya takdir di malaikat, di catatan malaikat 33 tahun. Kemudian dia rajin silaturahmi. Karena itu ya Allah ubah takdirnya, umurnya menjadi misal ditambah 3 tahun. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku di atas keberkahan, di atas ketaatan kepadamu. Ternyata Allah kabulkan, ditambah lagi umurnya, jadi 40 tahun bisa. Maka ini bisa berubah apa yang ada di tangan malaikat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir. Yang paling kuat di dalam merubah takdir kecuali adalah doa. Tapi ini semua perubahan takdir, perubahan umur ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah karena Nabi bersabda, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena-pena telah diangkat, lembaran telah kering. Artinya wis paten karena tidak bisa berubah. Akan tetapi yang di tangan malaikat itu bisa berubah. Berubahnya dengan apa? Ikhtiar. Dalilnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ini takdir yang ada di tangan malaikat. Wa indahu, dan di sisinya ada ummul kitab. Ummul kitab ini adalah Lauhul Mahfuz. Ini kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima, kullu ahadin, ini diambil dari hadis Nabi tadi. Kullu ahadin muyassarun lima khuliqalah. Semua orang akan dimudahkan untuk melakukan apapun yang dia diciptakan untuknya. Semua orang akan dimudahkan untuk melakukan apapun yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia penduduk surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan penduduk surga. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Akan tetapi tadi sudah kita sampaikan dari Nabi, bukan kemudian kita bersandar pada takdir, tapi apa? I'malu, beramallah. Ada surat Al-Lail. Di surat Al-Lail di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-5 sampai 10. Itu dari sisi Allah. Ini kalau dari sisi manusianya, dari sisi kita. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Bahwa adapun orang yang dia bersedekah dan bertakwa, artinya manusia memiliki kehendak untuk memilih. Ya. Walaupun Allah tahu pilihan manusia itu nanti kemana hasilnya, Allah tahu, kan Allah Maha tahu. Tapi dari sisi kita tidak tahu. Jadi kita tidak boleh bersandar pada takdir. Kita diberi kemampuan untuk memilih. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang dia, dan adapun yang dia bersedekah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan pahalanya, balasan kebaikannya, fasanuyasiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalannya menuju kemudahan-kemudahan surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila, dan adapun orang yang dia bakhil, pelit, gemegak netes, wa amma man bakhila wastaghna, dan dia wastaghna, merasa cukup, aku gak butuh sampai Allah, cukup ikhtiar untuk cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan pahalanya, fasanuyasiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia menuju kesulitan, artinya kesulitan di neraka.
Jadi kaidah ke berapa ini tadi? Kaidah kelima ini bahwasannya seseorang itu akan dimudahkan untuk melakukan apapun yang dia diciptakan untuknya. Maka yang diperintahkan oleh Allah di dalam kita memahami takdir di kaidah kelima ini bukan kita mencari tahu, aku kok kira-kira surga dan neraka ya. Bukan. Tapi yang diperintahkan adalah tetap berusaha memantaskan diri menjadi orang yang Allah mudahkan menuju kebaikan. Pantaskan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keenam kita percepat, yaitu ini penting, kaidah keenam ini sebagai pagar atau batasan. Allahu munazzahun anid dzulmi, bahwasanya Allah itu bersih, suci dari kezaliman. Ini penting untuk kita paham karena akan timbul pertanyaan di benak kita, misal seperti ini. Kalau Allah itu menakdirkan orang masuk neraka, di saat Allah mampu menakdirkan orang masuk surga, dan Allah juga tidak butuh untuk menyiksa orang di neraka, maka apakah Allah kemudian zalim? Ini kalau enggak kita batasi dengan kaidah ini, maka orang itu akan ngawur. Bahkan sekarang lebih ekstrim lagi, gak apa-apa mlebu neraka koncone akeh. Artis-artis bisa, pejabat-pejabat kira-kira masuk surga atau neraka. Apalagi yang sedang ramai, apa? MB. Ya semoga mereka di surga semua ya. Amin. Kalau betul-betul aman. Nah, jadi ini harus kita batasi. Kalau Allah menciptakan manusia, menakdirkan manusia, seseorang masuk neraka, di saat yang sama Allah mampu menakdirkannya masuk surga, apakah Allah berbuat zalim? Jawabannya adalah tidak. Harus kita batasi. Dalilnya adalah dalam surat Al-Kahfi, ya, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Maka di kaidah yang berikutnya, ya, di kaidah yang berikutnya kita percepat, kaidah yang ketujuh. Af'alullahi kulluha khairu wa hikmatuh. Af'alullah, takdir Allah yang merupakan af'al, perbuatannya Allah, semuanya baik. Kulluha khairun wa hikmatun, dan pasti ada hikmahnya. Jadi setelah tadi kita batasi, Allah itu tidak akan berbuat zalim di saat dia mampu berbuat zalim. Di dalam hadis kan disebutkan, ini haramtu nafsi dzulm, sungguh aku haramkan, diskusi ini. Artinya ini firman Allah, aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Satu mampu. Jadi Allah itu bersih dari kezaliman, bersih. Di kaidah yang ketujuh ini, semua perbuatan Allah itu adalah baik dan mengandung hikmah. Pendekatan pemahamannya. Jadi misalnya ada yang bertanya begini, lalu kalau semuanya itu baik, ya, kalau semuanya itu baik, bagaimana dengan musibah? Bagaimana dengan kenapa Allah menciptakan iblis? Bagaimana atau kenapa Allah
menciptakan orang itu terkadang dia uripe kok suara banget. Kemudian yang lebih tinggi lagi membantahnya, misal kalau semua takdir itu baik, kenapa Nabi bersabda wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Dan engkau beriman kepada Allah, beriman kepada takdir khairihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Berarti menurut Nabi ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Terus betul. Tapi semua takdir Allah yang merupakan utusan Allah itu pada hakikatnya semuanya adalah baik. Adapun takdir yang dirasakan manusia bisa jadi itu dirasa buruk. Tapi yang buruk dirasa manusia, satu manusia, bisa jadi ini dirasa baik bagi manusia yang lain. Contoh, ya, jenengan pas sepeda motor, seret, bani bocor. Itu takdir baik no buruk? Baik no buruk? Yang dirasa yang naik sepeda motor, baik no buruk? Buruk, beda metik bilang. Itu dia metik, ini kan wabur. Tapi takdir ini baik bagi tukang tambal ban. Itulah hikmahnya. Ya. Contoh lagi misal, ada orang yang dia ditakdirkan sakit, ya. Ditakdirkan dia ini ahli maksiat. Wis pokok bengi iki jadwale ono ae. Sing karaoke lah, sing ngopi lah, sing opo enten. Kemudian Allah takdirkan dia sakit sehingga malam itu dia harus istirahat total di rumah. Yang dirasakan makhluk ini, manusia ini, ahli maksiat ini, itu adalah takdir yang buruk. Akan tetapi dari sisi rohaninya, keimanannya, maka itu adalah takdir yang baik. Seenggak-enggaknya bumi itu leret maksiat. Secara keseluruhan globalnya seperti ini. Takdir itu baik dari sudut pandangnya Allah, semuanya baik. Tapi dari sudut pandang makhluk ada yang dirasa baik, ada yang dirasa buruk. Memang ada yang dirasa buruk. Kalau enggak seperti ini Nabi enggak bersabda wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita ambil contoh pendekatan pemahaman. Ada orang dia kriminal, koruptor NBP koruptor. Kemudian koruptor ini sudah jelas salah, sudah buktinya sudah jelas. Hakim ini dia memvonis koruptor ini. Berapapun vonis hukuman yang dia jatuhkan kepada koruptor ini, dari sudut hakim, sudut pandang hakim, maka itu adalah keputusan yang baik. Tapi keputusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim ini kepada koruptor ini, maka itu pasti dirasa keputusan yang buruk. Jadi dari sisi makhluknya, takdir itu bukan saya bahasakan takdir buruk, tapi dirasakan buruk. Tapi toh yang dirasakan buruk itu pasti ada kebaikan, ada hikmah di baliknya. Nah, tugas kita tinggal mencari hikmahnya apa. Bukan tugas kita mempertanyakan keputusan Allah, bukan. Tapi tugas kita untuk mencari hikmahnya. Saya datangkan dalilnya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa saja keburukan yang kamu rasakan yang menimpamu itu adalah atas kesalahan dirimu sendiri. Maka sekali lagi, para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
segala takdir dari Allah itu adalah baik. Adapun yang dirasakan makhluknya ada yang buruk, tapi di dalam keburukan itu pasti ada kebaikannya. Karena yang menakdirkan itu adalah Allah. Allah itu di antara sifatnya adalah Al-Hakim. Apa Al-Hakim itu? Maha bijaksana. Kemudian kaidah dalam takdir yang ke-8 yaitu Allahu ja'alal asbaba mu'athiratan bi'idni. Bahwa Allah mengaitkan sebab dengan akibatnya dalam kurung dengan izinnya. Allah mengaitkan sebab dengan akibat. Orang lek pengen pinter ya kudu sinau. Nah iso nek cara biyen bukune diobong ya banyu terus diubi. Kalau pinter dan sah. Ya. Kemudian orang kalau pengen kaya juga harus bekerja. Orang kalau lapar pengen kenyang juga harus makan. Akan tetapi sebab akibat ini pun dia tetap dengan izin dari Allah. Artinya ada orang yang memang wis kerjane 24 jam full banting tulang kerja keras, tapi terkadang hasilnya ada tidak? Orang yang wis lumangsani kerjane wis mentok wis full wis sudah, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada orang yang sudah belajar, ikhtiarnya sangat sekali, effortnya sangat tinggi sekali, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan harapan. Jadi ada sebab, ada akibat, tapi ini pun masih tergantung dengan kehendak dari Allah. Contoh pendekatan pemahaman yang sederhana, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dibakar di dalam api, api itu panas tidak? Panas. Itu bukan kemudian apinya diubah oleh Allah menjadi dingin, tidak. Apinya tetap panas. Akan tetapi memang Allah kehendaki api itu tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaupun saat itu ada orang lain coba, idealnya ada Nabi Ibrahim, nggak obong ya, karena dilindungi oleh Allah. Kok anak wong liya nyoba dolit geni, ya panas Pak. Artinya api panas itu tetap karena itu sudah hukum Allah, sunnah Allah. Tapi api ini tidak bisa membakar Nabi Ibrahim itu atas izin dari Allah. Contoh lagi mukjizat Nabi Musa, membelah lautan. Itu karena tongkatnya yang sakti atau karena kehendak Allah? Karena kehendak Allah, bukan karena tongkatnya. Mbok saiki nek misal jenengan nemu tongkate, jenengan bupuk ning kali, ya panggah mili kali ini. Oh jenengan sanes Nabi. Jadi itu atas kehendak dari Allah, tapi tetap ada kaitan sebab dan akibatnya. Tapi sebab akibat itu tetap kembali kepada kehendak Allah. Kaidah ke-9, ini kaidah yang indah sekali, yaitu yahdillahu bifadlihi wa yudhillu bi'adlihi. Allah memberikan hidayah dengan karunia-Nya dan Allah menyesatkan orang dengan keadilannya. Betapa banyak kita melihat orang yang lebih pintar dari kita. Ada misionaris yang ingin merusak Islam ya, dia hafal Quran, hafal hadis, ya, bahasa Arabnya fasih sekali. Secara keilmuan dia harusnya bisa mendapatkan hidayah dari Islam, bahkan hidayah dari Allah. Bahkan dia ada menyebutkan, dia menulis buku bahwasanya orang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Betul, ilmunya dia punya. Ya. Tapi ketika dia punya perangkatnya yang harusnya secara manusiawi dia bisa masuk Islam, ternyata oleh Allah tidak diizinkan untuk masuk ke dalam
Islam. Inilah ya, Allah memberi hidayah dengan karunia-Nya. Sementara di sisi yang lain ada orang yang dia wis kayak gak ngerti apa-apa, tapi dia masuk ternyata bukan ternyata dia gak ngerti apa-apa, tapi dia mulai kecil sudah beragama Islam dan ternyata baik keislamannya. Inilah yang namanya hidayah. Allah memberi hidayah dengan karunia-Nya. Allah menyesatkan dengan keadilannya. Artinya, kalaupun orang ini tadi itu dia pintar hafal Quran, hafal hadis, tapi ketika itu Allah tidak memberinya hidayah, maka memang orang ini pantas untuk tidak mendapatkan hidayah. Di antara alasannya kita tidak tahu isi hatinya. Bisa jadi dia menghafalkan Quran karena ingin mencari kesalahannya. Bisa jadi dia menghafalkan hadis ingin mencari celah-celah dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka secara keadilannya Allah, walaupun orang ini punya perangkat untuk masuk Islam, Allah tidak beri kepadanya hidayah. Adapun orang yang dia mungkin sejak dari orang tuanya sudah Islam, sejak orang sudah Islam dan ternyata orang ini baik keislamannya, Allah jaga dia hidayahnya, Allah beri taufik dia untuk menjaga hidayah keislamannya, maka bisa jadi ini karena kesolehan juga dari orang tuanya yang memang pantas bagi Allah untuk memberinya hidayah. Maka ini penting, pantaskan diri kita untuk mendapatkan hidayah. Ini kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-10 yang terakhir, bahwasanya tidak boleh berhujjah dengan kemaksiatan, tidak boleh berhujjah dengan takdir di dalam bermaksiat kepada Allah. Apa Allah nyolong wis takdire pengiran. Mane dikowaplok pok, lho kok ngaplok sampean iki wis takdire pengiran. Jadi tidak boleh berdalil dengan takdir dalam bab kemaksiatan, kecuali orang itu sudah bertaubat. Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah didebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira tahu kamakola, pembicaranya seperti ini. Nabi Musa berkata, gara-gara engkau, kesalahanmu, kita semua manusia jadi hidup bersusah payah di dunia. Lalu Nabi Adam ngelesnya begini, apakah engkau akan tetap marah terhadap sesuatu yang sudah menjadi keputusan Allah? Kan kita tahu Nabi Adam diturunkan ke dunia itu karena memakan buah yang dilarang untuk dimakan, tapi beliau tetap memakannya, diturunkan ke dunia. Nah, Nabi Musa protes kepada Nabi Adam. Lalu sama Nabi Adam dijawab seperti ini, bahwasanya apakah engkau tetap marah atau tidak menerima terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Maka para ulama mengambil dua faedah di sini, bahwasanya tidak boleh orang itu berhujjah, berdalil dengan takdir terhadap kemaksiatan, kecuali kalau orang itu sudah bertaubat. Artinya sering kita dengarkan di podcast itu membicarakan masa lalu artis, dia bercerita masa lalunya yang kelam seperti apa, diceritakan. Bukan untuk kemudian berhujjah membenarkan, tapi untuk diambil pelajarannya. Maka yang terakhir para jamaah sebagai penutup ya terkait dengan simpulan dari pembahasan ini. Setelah kita membahas 10 kaidah tentang takdir ini, maka bagaimana sikap seorang mukmin terhadap takdir Allah? Ada 3 hal sikap orang beriman terhadap takdir Allah. Yang pertama adalah ridho. Ini ridho ini ada yang wajib, ada yang sunnah.
Ridho yang wajib adalah terhadap perintah Allah dan larangan Allah kita wajib ridho. Kita ridho itu apa ya? Menerima dengan senang hati, nerimo itu dengan senang terhadap perintah Allah. Kita diperintahkan sholat, diwajibkan untuk sholat, sudah itu urusan Allah, kita harus ridho. Perkara nanti orang bagaimana sholatnya itu urusan nanti, yang penting dia ridho dulu. Kemudian terhadap larangan Allah, misal babi diharamkan, kita harus ridho dulu. Perkara nanti ternyata ada orang yang dia bercemplung ke dalam sesuatu yang haram, itu urusan nanti. Yang pertama dia harus ridho terhadap hukum atau perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ridho dulu. Perkara nanti dia melaksanakan atau tidak itu babnya lain. Kemudian yang kedua, sikap seorang mukmin terhadap takdir Allah adalah sabar. Karena terkadang ada takdir yang bukan takdir buruk, tapi dirasakan buruk oleh sebagian manusia, tapi ternyata itu juga baik bagi manusia yang lain. Maka bagi yang merasakan takdir itu buruk, dia harus bersabar. Kemudian sikap yang ketiga yang terakhir, yaitu adalah tetap berusaha dan beramal. Inilah inti dari pembahasan ini. Ridho terhadap takdir Allah. Yang kedua, sabar terhadap takdir Allah yang mungkin dirasa buruk, dan memang ada takdir yang kita rasakan itu buruk, tapi itu bukan keburukan, ada hikmah di baliknya pasti. Kemudian yang terakhir, tetap kita beramal, jangan kita bersandar kepada takdir, ojo jaga takdir. Jadi ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Rahimahullah. Saya kira sudah ada yang pertanyaan ya, sudah setengah lebih 5 menit. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Cukup ya? Sudah cukup siang. Demikian majelis pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,